kita alami, karena Tuhan kita tidak dikubur, tapi Tuhan kita bangkit dari kematian, memberikan pengharapan bagi saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, senang sekali kembali bisa bersama-sama dengan saudara sekalian. Mari kita buka bersama-sama Matius 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Matius 28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 ya. Lembaga Alkitab berjudul Kebangkitan Yesus. Saya kasih tema khotbah bagi kita, kuasa kebangkitan Yesus di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita baca bersama-sama atau bergantian, dan di ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Ayat 1 saya bacakan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu, saudara. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6, saudara. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dan dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Sama-sama ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita memaknai tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Apa makna kebangkitan Yesus? Ya, saya bawakan kepada kita ada 3 hal, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kuasa kebangkitan Yesus mengalahkan maut. Amin. Yang percaya sama-sama katakan, kuasa kebangkitan Yesus mengalahkan maut. Ya. Kebangkitan Yesus memberikan kita kuasa untuk mengalahkan maut. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hal yang paling mengerikan di dalam dunia ini, dalam kehidupan manusia, adalah ketika kita sadar, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita akan mati. Amin. Satu kengerian yang sangat menakutkan bagi manusia. Waktu manusia tahu ternyata kehidupan kita tidak selama-lamanya, ternyata kita akan alami kematian. Siapa yang tidak takut mati, saudara? Semua pasti takut. Dan kematian itu tidak memandang muka, tidak memandang jabatan, tidak memandang kelas. Ya. Semua orang pasti, mau dia orang kaya, orang miskin, tetap saudara pasti akan mengalami kematian. Ada banyak orang saudara berusaha untuk hidup, untuk memperpanjang kehidupan, tapi ternyata saudara mereka tetap akan alami yang namanya kematian. Walaupun Bapak Ibu Saudara banyak orang di Korea, di Thailand, permak muka, permak wajah supaya dapat lihat muda. Satu kali saudara, tapi istri panggil, orang ada ulang tahun anakku pergi belanja di toko ya, satu toko di Lamongan. Terus toko dapat dari dia punya pemilik toko itu. Tapi istri bilang, coba Pak, tebak ya, berapa dia umur tuh ibu itu, CP umur berapa? Kita lihat CP perawakan, saudara bilang, paling 40-an. Karena salah saya bilang 40 berapa? 48 mungkin 49. Tapi dia punya anak sebesar-besar semua. Tapi istri bilang salah. Dia umur 60. Sudah wajah masih terlihat sangat muda, Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara, pada kenyataannya, biar orang supermark semua, orang tarik kanan, tarik kiri saudara, bikin malu, tetap pada kenyataannya akan mati. Itulah kengerian saudara. Di dalam kehidupan manusia, mendapatkan satu realita bahwa semua manusia ternyata akan mati. Satu kali saya ikut KKR saudara,
ada pendeta bilang begini, ya, pendeta tantang saudara semua. Hei, siapa yang percaya, siapa yang yakin malam ini dia mati, dia masuk surga? Waktu pendeta bilang begitu, saudara, saya lihat saya di bagian tengah agak belakang, saudara, nggak ada yang angkat tangan, saudara. Ya, nggak ada yang angkat tangan. Ada orang yang di depan dia hal-hal ke belakang, saudara. Mungkin dia mau angkat tangan, berarti dia malu, kan di belakang ada orang angkat tangan, dia juga nggak angkat tangan. Ada yang angkat tangan, cuma setengah-setengah. Ya, ragu-ragu, saudara. Ya, ragu-ragu dia mau masuk surga. Karena apa? Karena dia pun tidak mau mati. Ya. Mau siapa mau berani? Dia tidak yakin angkat tangan karena dia pun tidak mau mati, saudara. Itulah keberadaan hidup manusia, ya, keberadaan dosa, keberadaan manusia daging yang takut mati dan tidak yakin bahwa dia masuk surga. Ya, itulah saudara kehidupan kita. Orang sebenarnya manusia harus mati. Ya, secara kematian. Tapi memang itulah fakta, saudara. Itulah mengapa Yesus bangkit dari kematian. Ya. Pertanyaannya mengapa kita harus mati? Jawabannya singkat. Ya. Jawabannya saudara jelas. Karena Adam dan Hawa. Karena Adam melanggar perintah Tuhan. Karena Adam melanggar hukum yang Tuhan sudah berikan kepada manusia. Ya. Hukum itu apa, saudara? Tuhan bilang, hey, kalian semua ini kalian boleh makan, tapi satu, ya, pohon yang buahnya di tengah ini, yang pengetahuan baik dan benar dan pohon kehidupan, jangan kau makan. Pada saat kau makan, kau akan mati. Ketika mereka makan, mereka mati. Mengapa Tuhan kasih itu hukum? Supaya untuk menunjukkan kesetiaan Adam dan Hawa, untuk menunjukkan bahwa mereka itu menghormati Tuhan, untuk supaya mereka mengerti bahwa mereka cuma ciptaan. Ya. Kenapa Tuhan kasih hukum itu? Supaya mengerti, oh, orang itu cuma ciptaan Tuhan. Ya, ada yang kuasa yang lebih besar yang sudah bilang, memberikan aturan, jangan, supaya mereka tidak kelabakan, saudara. Ya. Tapi kenyataannya ternyata mereka memakan buah yang dilarang Tuhan, dan mereka harus menanggung konsekuensi yang ada, yaitu mengalami kematian. Dan kematian itu bukan cuma mereka, tapi anak-anak mereka, anak-anak manusia, termasuk saudara dan saya. Ya. Kematian bukan hanya berarti kita hilang nafas dan mati dan menyatu dengan tanah. Tetapi kematian yang dimaksudkan Tuhan itu berbicara tentang kehidupan yang hilang kemuliaan Allah. Ya. Kematian itu berbicara tentang kehidupan yang tadinya hidup dalam berkat Tuhan, sekarang hidup dalam kutuk. Ya. Itu yang dialami oleh Adam dan Hawa, saudara. Ketika mereka melanggar, mereka hilang kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah, kuasa Allah, otoritas Allah, kehormatan Allah. Saudara bisa bayangkan, saudara, ya, manusia diciptakan begitu terhormat, serupa dan segambar, ya, dengan Allah. Nah, seperti binatang itu beda, saudara. Tapi manusia dapat kehormatan serupa dan segambar, penuh kemuliaan Tuhan. Tapi ketika manusia melakukan apa yang dilarang Tuhan, mereka mengalami kematian, mereka merasakan hinaan, terpisah dengan Tuhan, ya. Merasakan tidak ada kemuliaan Allah lagi dalam kehidupannya, sehingga mereka merasakan, saudara, hina. Orang lihat dalam diri saudara, malu, saudara, bersembunyi, malu. Ya, itulah kehidupan dosa, kehidupan kita, manusia yang berdosa, malu menghadap Tuhan, malu melihat, ya, penuh kekhawatiran, penuh ketakutan. Karena apa? Sudah mengalami kematian. Ya. Kematian berarti hilang berkat. Saudara lihat tadinya mereka hidup di Taman Eden itu. Ya. Berlimpah semuanya, berlimpah makanan. Tapi akhirnya Tuhan harus usir mereka. Hidup di tanah yang gersang, tanah yang dikutuk Tuhan karena dosa manusia. Mereka harus hidup apa? Sengsara. Dan kemudian saudara tadi saya katakan itu mati. Ya, mati kekal. Ya, itulah kenyataan manusia. Manusia harus mengalami kematian. Tapi syukur, orang semua bersyukur kepada Tuhan. Kita semua bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kasih Allah yang besar bagi dunia ini, bagi manusia, sehingga Allah datang ke dalam dunia, berinkarnasi melalui firman-Nya yang menjadi manusia.
Untuk apa? Untuk selamatkan saudara dan saya. Ya. Untuk selamatkan kita. Dia mati di kayu salib. Untuk apa? Mengganti hukuman dosa kita. Supaya kita tidak mati selama-lamanya. Amin. Dia mati kayu salib, kita rayakan di hari Jumat Agung. Ya. Dia masuk ke dalam maut. Tetapi dahsyatnya saudara, Tuhan kita ya, tidak bisa dikalahkan oleh maut. Amin. Tuhan kita tidak bisa dikuasai oleh maut. Maut tidak bisa berkuasa atas Tuhan kita. Maut tidak bisa berkuasa atas Yesus. Maut tidak bisa menahan Yesus di kubur lama-lama, saudara. Tidak bisa lama-lama. Mengapa maut tidak bisa tahan Tuhan Yesus? Karena tadi sudah dikatakan, karena Dia adalah firman Allah. Ya, karena Dia adalah Allah sendiri yang turun ke dalam dunia. Yohanes 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 katakan, firman itu telah menjadi manusia. Maut tidak bisa menahan Dia, karena apa? Karena Dia adalah Allah. Sebab itu Tuhan Yesus katakan begini, saudara, aku akan mati, tapi 3 hari kemudian aku akan bangkit. Amin. Karena Dia berkuasa atas maut. Sekiranya ada perbincangan antara Yesus dan maut, Tuhan Yesus bilang, maut, tak cuma 3 hari ya menginap di sini. Apa jawab maut? Ya enggak, bukan, saudara. Pasti maut bilang, saudara, kematian itu bilang, siap bos, 3 hari saja nih. 3 hari saja, oke, 3 hari di kerajaan maut. Kemudian akan bangkit. Ya, itulah Tuhan kita berkuasa atas maut. Dan puji Tuhan, syukur kepada Tuhan, kita semua bersuka cita. Di mana kebangkitan Yesus Kristus membuat saudara dan saya menerima janji Tuhan bahwa kita yang percaya juga kepada Yesus, Yesus katakan juga akan dibangkitkan. Amin. Yohanes 11 ayat 25 katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Itu janji Tuhan. Janji daripada Tuhan yang sudah mati dan hidup, yang berkuasa atas maut bagi kita. Bahwa setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita akan hidup walaupun kita sudah mati. Ada ulang katakan. Dan semua mereka yang mati tidak akan mati selama-lamanya. Ya, karena mereka akan menerima kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Ya, itu janji Tuhan. Itulah saya katakan tadi. Yahweh yang tadi katakan, orang menang. Amin. Kita menang atas maut. Kita menang atas kegagalan. Kita menang walaupun nanti kita akan mati. Ya betul. Tapi kita percaya kita akan bangkit. Amin. Itulah kebenaran. Kebenaran akan pasca, akan kebangkitan Yesus. Kita yakin kita juga akan bangkit. Amin. Gak apa-apa antara mati kita akan bangkit juga. Amin. Sehingga pada air mata bagi kita, saudara, berjalan. Ya, menjalani kehidupannya tidak ada rasa takut. Amin. Kemudian juga kita berjalan dalam berkat Tuhan lewat kematian dan kebangkitan Yesus. Artinya perkataan Yesus itu benar, bahwa Dia adalah Allah. Sehingga apa? Semua janji Yesus bagi kita tergenapi bagi kita. Bahwa kita yang percaya kepada Yesus, firman Tuhan katakan dalam Yohanes 1 ayat 10 bahwa kita diangkat menjadi anak. Kembali kepada kodrat ilahi, Bapak Ibu Saudara. Tadi kodrat dosa, hidup dalam dosa, hidup dalam kutuk. Kemudian kita sekarang ini jadi anak-anak Tuhan, penuh kehormatan. Saudara dihormati, Bapak Ibu Saudara. Saudara hidup dalam kehormatan, dalam iman kepada Yesus. Tidak hidup dalam kutuk lagi, tidak hidup dalam kehinaan. Saudara dan saya boleh angkat wajah kita dengan penuh keyakinan bahwa saya sekarang adalah anak Tuhan. Amin. Karena kebangkitannya menyatakan, membuktikan kebenaran daripada firman-Nya. Kemudian juga kita boleh menerima kehidupan itu, di mana kita akan hidup dalam berkat Tuhan. Ini yang dahsyat, Bapak Ibu Saudara. Ya, tadinya manusia hidup bersusah payah. Ya, Tuhan bilang kepada Adam, kau akan bersusah payah mendapatkan makanan. Ya, dengan peluh, dengan suar kau akan bekerja keras. Tapi ternyata lewat kebangkitan Tuhan bilang, aku datang untuk memberi hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Ya.
Itu janji Tuhan. Sebab itu membuat saudara dan saya dengan iman. Kita hidup dengan keyakinan, kita hidup dengan sukacita bahwa kita adalah anak Tuhan, kita dipimpin oleh Tuhan, kita hidup dalam berkat Tuhan, dan kita percaya bahwa ketika kita selesai di dunia, kita mati, kita akan masuk kepada kehidupan kekal. Amin. Itulah berkat Tuhan. Rancangan awal Tuhan bagi Adam dan Hawa juga terjadi dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan untuk Adam dan Hawa penuh kemuliaan, hidup dalam kelimpahan Taman Eden, dan hidup kekal kembali dalam kehidupan kita lewat kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Senang sekali saudara. Saya sangat senang. Kita jadi orang-orang yang bersyukur. Ya, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur untuk kasih Tuhan, bersyukur dengan iman kita berjalan dengan keyakinan bahwa kita orang-orang yang diselamatkan. Ada orang saudara beriman kepada apa saudara? Kepada orang yang salah yang mati. Orang yang mati itu bilang, saudara, doakan saya ya, supaya saya selamat, saudara. Saya mau sampaikan, saudara tidak perlu doakan saya, kalau orang mati tidak perlu doakan supaya kita selamat. Amin. Ada orang yang doakan, ya biar anak cucu kita doakan kita supaya kita bisa selamat. Ya, karena mereka pun mati, tapi kita tidak. Ya, tidak perlu doakan. Tidak perlu doakan dia, kalau semua doakan dia supaya Tuhan terima. Tidak. Karena kita percaya, ketika kita percaya kepada Yesus, seperti apa yang Yesus sampaikan tadi. Yohanes 10 ayat 11 ayat 25. Bahkan Paulus katakan dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Ya, ketika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kita akan diselamatkan. Sebab dengan mulut orang mengaku dan dibenarkan, dan dengan hati orang percaya dan diselamatkan. Amin. Kita percaya kepada kebangkitan Yesus, kita percaya juga bahwa kita akan beroleh kekal. Haleluya, haleluya. Yang kedua, saudara, saya masuk pada ayat pembahasan tadi. Kebangkitan Yesus, saya catat di sini, saudara. Yang kedua, poin yang kedua saya mau bagikan kepada kita semua. Kebangkitan Yesus menggulingkan batu dan mengalahkan musuh. Haleluya. Ini menarik sekali. Ketika saya baca ini, saudara, saya dapat berkat yang luar biasa. Kalau kita baca dari ayat 62, Bapak Ibu Saudara, dalam Matius 27 ayat 62, kita akan melihat ya, siasat para imam-imam, saudara. Imam-imam kepala ya, membuat satu siasat untuk apa? Tuhan Yesus mau mati, dia bilang begini, saudara. Dia katakan pada hari yang ketiga, ini imam-imam orang Farisi dibilang, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Sebab itu ya Pilatus, tolong. Mereka bilang kepada Pilatus, ya, pada saat itu yang memberikan titah untuk menyalibkan Yesus, ya, tolong kasihkan batu, tutup dengan batu. Ya, itu kubur Yesus, kemudian meteraikan dengan meterai kekaisaran. Kemudian suruh prajurit jaga di sana. Ya. Supaya apa? Supaya katanya di sana mayat Yesus tidak dicuri. Tapi bagi saya, saudara, mereka juga punya niat yang berbeda. Sekiranya mereka buat itu, saudara, bagi saya renungkan. Mungkin mereka berpikir, saudara, pasti ada yang berpikir juga, karena mereka lihat mujizat Tuhan. Sekiranya Yesus bangkit, dia akan tetap dikubur, saudara. Dosa tutup akan sejaga dengan batu yang besar. Saya pernah belajar itu batu besar. Tuhan Yesus batoki, saudara, ada prajurit jaga, jangan buka, supaya dia mati tetap di sana. Ya kan? Tuhan Yesus tidak bisa keluar. Mereka mau mencoba untuk menutup Yesus di dalam kubur. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Ada kuasa Tuhan yang dahsyat. Kita baca tadi, ada malaikat Tuhan yang datang. Maka terjadi gempa bumi, ayat 2, yang hebat. Dan seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, dan lalu ia duduk di atas batu. Ayat 3, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Amin. Ada kuasa Tuhan, kuasa yang besar, malaikat turun untuk apa? Menggulingkan batu itu, batu penghalang Yesus mau keluar. Ya. Ini dahsyat, Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa? Yesus keluar dari kubur, ya, dan menyatakan kuasanya.
Saya belajar di sini Bapak Ibu Saudara, iman lewat kebangkitan Yesus. Ya. Ada kuasa yang besar dalam kehidupan kita yang menggulingkan batu-batu penghalang. Tuhan Yesus berkarya dalam hidup kita. Amin. Ada kuasa Tuhan ya. Menggulingkan batu penghalang untuk supaya kita merasakan kuasa Yesus. Untuk supaya kita melihat Yesus dalam kehidupan saya dan saudara, mengalami Yesus. Ya. Apa itu batu penghalang, saudara? Batu penghalang itu bicara dosa. Ya. Penjaga-penjaga itu bicara roh jahat. Kalau saya bisa tafsirkan secara pribadi, saudara, ya. Itu bicara iblis yang menjaga, jaga ini batu, jaga ini kubur ini, jangan sampai Yesus keluar. Demikian juga kehidupan kita, jaga. Ya. Ada ya, iblis, kuasa kegelapan, dosa mau menghalangi kita untuk supaya kita tidak melihat kuasa Tuhan. Iblis mengikat kita supaya kita tidak melihat kuasa Tuhan. Ya. Tetapi nyatanya ada kuasa Tuhan. Malaikat turun. Ya. Demikian juga kita. Ketika Yesus bangkit, Roh Kudus ada buat saudara. Amin. Ada Roh Kudus, ada kuasa Tuhan. Amin. Ketika Yesus bangkit, saudara, lihat waktu dia bertemu dengan murid-muridnya, dia katakan apa, saudara? Dalam Yohanes ya 20 kan salah itu, dia bilang, terimalah Roh Kudus. Amin. Terimalah Roh Kudus. Ini satu keyakinan bagi kita yang percaya kepada Yesus. Ada Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada kehendak Tuhan. Roh Kudus di sini, saudara, bukan berarti apa ya, baptisan Roh Kudus. Kalau baptisan Roh Kudus nanti, saudara, di hari Pentakosta mereka mengalami baptisan Roh Kudus, di mana mereka menerima karunia-karunia Roh Kudus. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat dari sini, ternyata ketika kita percaya kepada Tuhan, seperti dalam Yohanes 20, kita sudah ada Roh Kudus di dalam untuk menuntun kita, memberikan diri kita sepenuh, taat sepenuh kepada Tuhan, mengalami baptisan dan menerima Roh Kudus secara penuh lewat baptisan Roh Kudus. Amin. Sebab itu orang yang percaya kepada Yesus, ada Roh Kudus yang tuntun Tuhan untuk membawa kita setia kepada Tuhan, membawa kita sampai mengambil keputusan untuk memberi diri kita dibaptis. Memberi diri artinya kita mau taat kepada Tuhan sepenuh, nggak malu menyatakan kepada dunia, saya percaya Yesus, saya mau melakukan apa yang Yesus katakan. Maka Roh Kudus akan turun, ya, menguasai, membaptis kehidupan kita. Kita punya karunia-karunia Roh Kudus. Amin. Kita dengan berani menyampaikan firman, kita dengan berani mau melayani Tuhan, kita nggak takut lagi, saudara. Kita berani melawan dosa. Kita hidup dalam kasih sepenuhnya. Kita punya buah Roh. Amin. Lewat tuntunan Roh Kudus. Ya. Jadi lewat kebangkitan Yesus ada kuasa Tuhan bagi kita. Dan Roh Kudus bersama dengan saudara dan saya yang membuat kita melihat kehendak Tuhan, yang membuat kita merasakan, melihat atau mengikuti, membuat kita taat kepada Tuhan dan hidup memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya. Poin yang kedua bicara tentang kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, batu yang menghalang kehidupan kita akan digulingkan oleh kuasa Tuhan. Ya. Saya mau sampaikan, apapun masalah persoalan kita, ada kuasa Tuhan yang sanggup menggulingkan batu itu. Amin. Masalah apapun yang kita hadapi, pergumulan apapun yang kita hadapi, ya. Iblis yang mau menghancurkan kita, iblis yang mau merancangkan kita tetap hidup di dalam apa? Kematian, tetap hidup di dalam dosa, tetap hidup di dalam kutuk, tidak melihat kuasa Tuhan. Melalui kebangkitannya, kita akan melihat kuasa Allah bekerja. Ya. Saudara dan saya percaya kepada Tuhan. Saudara dan saya hidup semangat, ya. Dalam usaha saudara, pekerjaan, dalam apapun yang kita kerjakan, percaya ada kuasa Tuhan yang sanggup menggulingkan. Amin. Menggulingkan segala batu penghalang, segala masalah, persoalan, segala apapun juga. Ada kuasa Tuhan, ya. Karena Yesus sudah bangkit. Ya. Jangan hidup dalam keterpurukan, jangan hidup dalam kelemahan, jangan hidup dalam kekhawatiran. Jangan, saudara. Karena kita tahu batu itu digulingkan dengan kuasa Tuhan. Demikian juga setiap kehidupan kita, penghalang, ya, kita melihat berkat Tuhan dalam hidup, kita akan alami, Bapak Ibu Saudara.
dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Ya. Mari saudara, saya ajak kita semua. Lewat kebangkitan Tuhan, kita hidup bersemangat. Kita hidup dengan kuasa Tuhan. Kerjakan apa yang kita mau kerjakan. Bergerak, jangan takut. Teman-teman yang lagi studi, jangan takut dengan dana, jangan takut dengan tantangan di depan. Maju. Ada Yesus yang sudah bangkit, yang akan memulihkan semua masalah, semua persoalan di depan kita. Amin. Semua penghalang kita melihat kuasa Tuhan. Teman-teman yang lagi usaha, jangan takut, maju. Amin. Yang lagi bekerja, jangan takut, tetap maju. Yang lagi berjuang, maju. Kita tahu ada kuasa Tuhan yang sanggup untuk apa? Memberikan kebaikannya lewat pekerjaan Tuhan yang dasar dalam kehidupan saya dan saudara. Itu poin yang kedua bagi kita, saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir saya mau bagikan kepada kita, makna kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus menunjukkan kasih Allah yang besar bagi kita. Amin. Sama-sama katakan, kebangkitan Yesus menunjukkan kasih Allah yang besar bagi saya. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita baca tadi dalam ayat yang pembacaan firman Tuhan tadi, Yesus tiba-tiba muncul, saudara. Dan Tuhan Yesus bilang kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain tadi, ketika mereka menyembah, sampaikan kepada murid-muridku, berkumpul di Galilea, aku akan bertemu dengan mereka. Saya mau sampaikan kepada kita, kasih yang besar yang Tuhan tunjukkan bukan hanya ketika dia disalib, bukan hanya ketika disalib, ketika dia bangkit dari kematian. Ketika dia bangkit, dia menunjukkan kasih yang dahsyat, kasih yang lebih daripada apapun. Dia menunjukkan kasih Allah, kasih Bapa kepada siapa? Murid-muridnya. Siapa murid-muridnya? Murid-murid yang tadi sudah meninggalkan dia, murid-murid yang tadi sudah mengkhianati dia, murid-murid yang tadi sudah menyangkal dia. So sangkal untuk Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mau bertemu dengan mereka. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang seperti itu di dunia ini. Saudara dan saya, ada orang bikin sakit hati betul. Kalau orang suka berbudak pada dia, itu susah. Itu butuh kasih Allah dalam hidup kita, memampukan kita begitu. Dan itu sudah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Kebangkitan yang menunjukkan kasih yang besar. Ketika saya merenungkan ini, saudara, 3-4 kali, saudara, saya merenung dan saya menangis, saudara. Luar biasa. Ini orang-orang so hianati Yesus, so tinggalkan Tuhan Yesus. Tadinya bilang, oh Tuhan Yesus, aku akan berdiri bersama dengan engkau, aku akan mati bersama dengan engkau. Tapi ternyata meninggalkan Yesus. Tidak setia kepada Yesus. Tapi ternyata dia mau datang bagi mereka. Dia mau menyentuh mereka. Inilah. Dia tidak mengungkit masalah mereka. Dia tidak mengungkit kesalahan mereka kepadanya. Itulah kasih kuasa dari kebangkitan Yesus, di mana kasih Allah dinyatakan bagi kita. Saya mau sampaikan kepada kita, apapun masalah pergumulan, apapun dosa yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan, Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai kita. Sebab itu kebangkitan Tuhan yang kita rayakan hari ini, yakin Tuhan ingin bertemu dengan kita. Amin. Apapun yang telah kita lakukan, mungkin kita langsung bikin kejahatan yang besar di depan Tuhan. Tidak, saudara. Tuhan tidak memandang saudara musuhnya. Dia tetap mencari kita, dia tetap datang kepada kita untuk menunjukkan kasih yang besar. Dia katakan, aku ingin bertemu dengan mereka. Sebab itu tadi dia katakan, saudara, kepada mereka di sini ayat 10, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Jangan takut. Mereka takut, saudara. Karena apa? Karena ancaman dari luar. Tapi saya yakin mereka juga takut. Nanti bagaimana kalau Tuhan datang ini? Orang so hianati Pak Yesus. Petrus mungkin so gemetar pada saat itu, saudara. Gimana ini? Kita so sangkal dia. Ketika saya menyangkal, saya bertatapan dengan dia.
ayam berkokok 3 kali. Bukti saya sudah sangka. Pasti Yesus sudah dengar ayam berkokok 3 kali. Pasti Yesus tahu kita sudah sangka Tuhan Yesus. Gimana ini? Bagaimana? Murid-murid yang lain sudah juga hilang, sentuh di mana? Tapi Tuhan Yesus turun mereka berkumpul. Itulah kasih Tuhan. Kebangkitan Yesus Kristus memberikan saudara satu makna bagi kita, bahwa kasih-Nya dinyatakan bagi kita. Amin. Ada kasih bagi saudara dan saya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita berjalan dalam kasih karunia itu. Apapun yang telah kita lakukan, apapun dosa kita, ya, datang kepada Tuhan. Tuhan, ketika kita mengingat Tuhan memanggil kita, berkumpul di Galilea, datang ke kamarmu dan minta ampun kepada Tuhan. Datang kepada dimanapun Tuhan panggil kita, datang kepada Tuhan, ya, dan kita akan melihat kuasa kasih Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya mau katakan ini kepada kita. 3 poin ini yang sederhana. Saya mau bagikan kepada kita semua, sehingga kita memiliki kehidupan yang baru. Amin. Kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Kemenangan. Ya, bahwa kita hidup dalam berkat Tuhan. Kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang. Dan kita hidup di dalam satu keyakinan bahwa kita akan terima kehidupan kekal. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita yakin dan percaya segala tembok penghalang kita untuk kita mau hidup dalam ketaatan kepada Tuhan sudah dipatahkan. Setiap masalah pergumulan, kita punya kuasa untuk berjalan mengalahkannya. Masalah pergumulan itu, tantangan itu dalam kehidupan, ya, karena Yesus sudah bangkit, menunjukkan kuasa Tuhan. Roh Kudus akan menuntun kehidupan saya dan saudara. Dan yang terakhir ingat, tetap di poin yang terakhir saya mau bagikan kepada kita. Lewat kebangkitan Tuhan Yesus ini, ada kasih Tuhan yang besar. Tuhan tetap menanti saudara dan saya. Tuhan tetap melihat kita, apapun dosa kita. Walaupun dosa merah seperti kermisi, ketika kita bertemu Tuhan, ketika kita merasakan kasih agape itu, kasih Allah yang besar, maka kita akan merasakan bagaimana kita dipulihkan Tuhan. Kita menjadi putih seperti salju. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Inilah firman Tuhan yang singkat yang mau saya bagikan kepada kita semua. Biarlah di hari Paskah ini kita bisa memaknai dengan sukacita. Kita maknai dengan penuh keyakinan. Kita maknai dengan penuh semangat di dalam Tuhan. Dan kita memaknainya dengan penuh cinta kepada Yesus. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Saya undang pemain musik untuk datang ke depan. Haleluya. 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 Mensyukuri firman Tuhan. Mari kita menyanyi bersama-sama. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, yang menyelamatkanku. Haleluya Tuhan. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Haleluya Yesus. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Dengan iman sama-sama katakan, oh Tuhan, kalau ku hidup, haleluya, ku hidup, dan mau hidup bagimu Tuhan, tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Oh Tuhan, haleluya.
hidup bagimu Yesus. Kami tetap dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Selama ku hidup bagimu. Apakah kita boleh saudaramu dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi, dunia tak bisa menjauhkan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami telah mendengarkan firman. Hari ini Tuhan, kami mau hidup penuh dengan sukacita. Hari ini Tuhan, kami mau hidup dengan semangat